Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam menjalani kehidupan ini ada satu kepastian yang mana kepastian ini tidak bisa ditunda kedatangannya dan tidak bisa juga dipercepat kedatangannya. Kepastian ini adalah kematian. Kematian merupakan sebuah kepastian yang tidak bisa ditunda-tunda kedatangannya. Jika sudah waktunya, maka malaikat Israel pun akan mencabut. Atau mau dipercepat kedatangannya juga tidak bisa. Semuanya sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan, di mana akan dicabut oleh malaikat Israel ruh yang ada di dalam diri. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya mati. Hal ini telah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang artinya setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya mati. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, namun sayangnya jika ditanya kepada setiap manusia, apakah kematian itu pasti? Maka manusia menjawab, kematian itu adalah sebuah kepastian. Namun sayangnya sudah jelas kematian itu adalah sebuah kepastian. Namun jarang manusia yang mempersiapkan kematian. Sudah seharusnya setiap manusia mempersiapkan kematiannya, agar ketika dia meninggalkan dunia ini, dia merasakan kenyamanan di alam berikutnya, yaitu alam barzah. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika manusia meninggalkan dunia ini dan memasuki alam barzah, maka ada dua keadaan yang akan diterima oleh manusia. Berbeda keadaan antara manusia yang beriman meninggalkan dunia ini dengan keadaan manusia yang ingkar kepada Allah ketika meninggalkan dunia ini. Ketika seorang mukmin meninggalkan dunia ini, kemudian diletakkan di dalam kuburnya, lalu mukmin yang telah meninggal ini akan didatangi oleh dua malaikat dan bertanya, siapa Tuhan dan Nabi? Maka karena dia seorang mayit yang mukmin, dia langsung menjawab, tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mampunya seorang mayit mukmin tadi langsung menjawab, tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, karena Allah telah berfirman
di dalam surah Ibrahim ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Yang artinya Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Ketahuilah wahai saudara-saudara, ketika kita mampu menjawab bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, karena sesungguhnya Allah telah meneguhkan iman kita. Allah telah meneguhkan iman orang-orang yang beriman, sehingga kita mampu langsung menjawab dengan jawaban yang seperti itu. Wahai saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbeda kejadiannya jika yang meninggal tadi adalah manusia yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika diletakkan di dalam kubur, dia juga akan didatangi oleh dua malaikat dan akan bertanya, siapa Tuhan dan Nabi? Maka mayit yang kafir ini menjawab, aku tidak tahu. Maka seketika Allah akan membuat dia menjadi bisu, buta dan tuli, karena dia tidak mampu menjawab pertanyaan dari dua malaikat tadi, dan akan langsung diberi azab kubur oleh kedua malaikat tadi dengan sebatang besi, yang mana jika besi ini dipukulkan ke gunung, niscaya gunung itu akan hancur menjadi debu. Ketika besi ini dipukulkan kepada mayit yang kafir tadi, dia akan menjerit, dan jeritannya ini didengarkan oleh semua makhluk kecuali jin dan manusia. Mengapa jin dan manusia tidak bisa mendengarkan sakitnya pukulan sebatang besi tadi? Karena jika jin dan manusia bisa mendengar jeritan akibat pukulan dari sebatang besi tadi, maka semua manusia akan berlomba-lomba untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa. Padahal dunia ini dijadikan Allah adalah ujian bagi orang-orang yang beriman, ujian bagi manusia. Manakah yang lebih dipatuhinya? Manakah yang lebih dicintainya, Allah atau dunia? Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah dua keadaan bagi manusia yang beriman ketika meninggalkan dunia ini, dan manusia yang ingkar ketika meninggalkan dunia ini. Semoga kita mampu, kita bisa meninggalkan dunia ini dalam keadaan yang beriman, dalam keadaan yang bertakwa kepada Allah. Karena sesuai dengan firman Allah di dalam surah Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan janganlah kamu mati selain kamu dalam keadaan muslim, selain kamu dalam keadaan Islam. Karena sesungguhnya ketika kita mati dalam keadaan ingkar kepada Allah, sungguhlah pedih azab yang akan kita terima, baik itu dari azab di alam kubur dan azab di yaumil akhir. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga ketika kita meninggalkan dunia ini, kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Janganlah kita meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Marilah kita selalu memanjatkan doa, Allahumma khtim lana bil Islam
واختم لنا بالإيمان واختم لنا بحسن الخاتمة. Ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan Islam, matikanlah aku dalam keadaan beriman kepadamu ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan yang baik ya Allah ya Arhamar Rahim. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tausiah singkat ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.